Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Humairah Ilqudsiyah, peserta PPG dalam jabatan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, jurusan Fisika angkatan pertama. Saya adalah guru fisika di SMK Ma'arif NU 01 Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran dari saya. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Ibu. Kalian sehat semuanya kan ya? Sehat. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya Bu. Oke, silakan Danu. Oke kawan-kawan, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Sambil Bu Roil absen, yang Bu Roil sebutkan namanya nanti melambaikan tangan. Kartika, Dimas, hadir. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah hadir ya. Sudah nampak di HP kalian? Sudah. Suara Bu Roil sudah jelas? Sudah Bu. Oke anak-anakku semua, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan aturan main pada pertemuan kita hari ini. Ya, file LKPD, file materi, dan peralatan yang kita butuhkan untuk pertemuan kali ini sudah kalian siapkan semua? Sudah Bu. Sudah. Dan nanti pas waktu pembelajaran, jika kalian hendak menjawab pertanyaan ataupun jika kalian ingin bertanya, silahkan nanti mikrofonnya dinyalakan ya. Dan jika tidak mau bertanya, silahkan nanti mikrofonnya dimatikan. Seperti itu ya. Kalian tahu lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda ciptaan Alfred Simanjuntak? Tahu Bu. Kita nyanyikan bareng-bareng ya, supaya jiwa nasionalisme tetap tumbuh dalam diri kita. Oke, ayo kita mulai. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat. Oke, kita tambah semangat pastinya ya. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Oh ya, Dimas. Oke. Pertemuan kemarin kita mempelajari bahwa aliran listrik dapat menghasilkan medan magnet terbukti dari kawat yang dialiri arus listrik. Kemudian kita dekatkan kompas, maka jarum kompasnya akan bergerak sesuai dengan arah arus. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Dimas. Tepuk tangan untuk Dimas. Oke, bagus sekali anak-anakku semua. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, hari ini kita akan membuktikan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik atau sebaliknya dari pernyataan Dimas tadi ya. Nah, berbicara mengenai listrik,
kita sebagai manusia tidak terlepas dengan yang namanya listrik. Semua yang kita butuhkan sangat erat hubungannya dengan listrik. Misal kita belajar Zoom seperti ini juga bergantung sama listrik. Baterai yang ada di HP juga bergantung dengan listrik. Sinyal juga bergantung dengan listrik. Nah, karena semuanya itu identik dengan listrik, hendaknya kita dalam penggunaan listrik harus menghemat. Oke, seperti itu ya. Nah, silahkan amati video berikut ini. Nah, ini dia. Nah, kira-kira ini video yang kalian amati baru saja ini itu alat apa ya? Dinamo, Bu. Bukankah itu menerapkan perubahan energi gerak menjadi listrik, Bu? Oke, tepat sekali Kartika. Nah, video ini itu adalah dinamo, di mana dinamo adalah salah satu contoh penerapan induksi elektromagnetik, mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, sebelum lebih jauh membahas pembelajaran mengenai induksi elektromagnetik, Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan teknik penilaian yang kita lakukan pada pertemuan hari ini. Oke, nah, adapun kompetensi dasarnya yang pertama 3.14 yaitu menerapkan hukum-hukum kemagnetan dalam persoalan sehari-hari. Yang kedua 4.14 yaitu mendemonstrasikan percobaan yang berkaitan dengan konsep kemagnetan dan elektromagnet. Nah, itu kompetensi dasarnya. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep induksi elektromagnetik dengan benar. Tuh. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, peserta didik dapat menerapkan hukum-hukum induksi elektromagnetik dalam persoalan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan besarnya GGL induksi dengan tepat. Dan yang terakhir nih, melalui percobaan sederhana tentang induksi elektromagnetik, peserta didik dapat membuat senter kocok sederhana dengan teliti. Itu tujuannya. Adapun teknik penilaiannya, yang pertama, yaitu Bu Roil akan menilai sikap. Sikapnya apa saja? Kreatif, percaya diri, bekerja sama. Yang kedua, pengetahuan. Nanti pas di akhir pembelajaran, Bu Roil akan mengirimkan link Google Form untuk soal-soal pengetahuannya sebagai bahan evaluasi kalian. Yang ketiga, keterampilan. Terampil dalam merancang alat dan nanti dapat bisa pelaporan. Itu dapat melamporkan hasil karyanya. Nah, ketiga aspek ini yang akan Bu Roil nilai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti itu ya. Jelas? Jelas. Nah, oke. Nah, semuanya itu Bu Roil lakukan secara tertulis. Sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai pada pertemuan kali ini, sesuai dengan kompetensinya, berarti hari ini nanti kita akan menerapkan konsep induksi elektromagnetik dengan membuat yaitu senter kocok. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kenapa harus senter kocok, Bu? Bukan yang lain? Oke, kenapa harus senter kocok? Ya, bagus sekali. Kenapa harus senter kocok? Oke, anak-anak semua dewasa ini kan penggunaan energi, terutama energi listrik sudah sangat luar biasa. Baterai yang ada di HP kalian jika tidak full maka kan mati. Maka kita harus mengecasnya. Senter juga ada yang harus dicas dengan listrik.
baterai sekali pakai juga masih banyak beredar. Akhirnya kalau seperti itu terus-menerus berakibat pada pemborosan kan ya. Nah, dengan energi alternatif dari medan magnet yang timbul dari gerakan magnet di sekitar kumparan, kita dapat memanfaatkannya untuk membuat senter yang lebih hemat, lebih ramah lingkungan, dan juga pastinya itu dapat menerapkan hukum-hukum kemagnetan dalam keseharian kalian. Seperti itu penjelasannya Aldi. Bagaimana? Bagus Bu, kita dapat menghemat energi dengan membuat senter kocok dari bahan yang kita peroleh di sekitar kita. Iya. Semangat ya Bu. Lanjut ke pembuatan saja Bu, saya penasaran. Oke, sudah sangat penasaran ya Aldi ya. Oke, sabar dulu ya, kita lanjut dulu. Nah, dari keseharian kalian, siapa kira-kira yang bisa menyebutkan alat yang menerapkan perubahan energi gerak menjadi energi listrik? Saya Bu. Oke, Dimas, apa Dim? Ya, senter kocok Bu. Oh, senter kocok ya. Senter kocok ya, benar ya. Bagus sekali. Dari tadi ada yang menyebutkan mengenai senter kocok. Terus tadi Kartika menyebutkan dinamo. Nah, dari yang sudah sebutkan kalian tadi, ini ada trafo dan juga generator. Kedua alat ini itu adalah contoh dari aplikasi induksi elektromagnetik. Dan contoh lain lagi tadi sudah disebutkan sama Dimas, yaitu senter kocok. Seperti itu ya. Oke, kita amati video berikut ini. Siapa yang mau bertanya mengenai video yang baru saja kita simak? Saya Bu. Oke, Fauzi. Ya, bagaimana Fauzi? Apakah hubungannya antara medan magnet dan kuat arus? Oke, apakah hubungannya antara medan magnet dan kuat arus? Bagus sekali, kita simpan dulu pertanyaan Fauzi ya. Mungkin ada yang lain yang mau menambahi tentang pertanyaannya? Saya Bu, Kartika. Oh, Kartika. Oh ya, gimana Kartika? Mengapa jika benda bergerak cepat nyala lampu menjadi lebih terang? Oke, ada lagi? Saya mau bertanya, mengapa energi listrik bisa berasal dari medan magnet? Oke, udah ada 3 pertanyaan. Masih ada pertanyaan lagi tidak? Saya Bu, saya. Oke, Fendi, Adakah faktor lain yang mempengaruhi induksi elektromagnetik? Oke, adakah faktor lain yang mempengaruhi induksi elektromagnetik? Ada lagi? Terakhir mungkin? Ada Bu, saya Bu. Oke. Induksi elektromagnetik itu apa sih Bu? Oh iya, induksi elektromagnetik itu apa sih ya? Tadi pertanyaan-pertanyaan yang dari si Fauzi pertama, yaitu apakah hubungannya antara medan magnet dan kuat arus? Yang kedua dari Tika, mengapa jika benda bergerak cepat nyala lampu menjadi lebih terang? Kemudian dari Ika, mengapa energi listrik bisa berasal dari medan magnet? Terus kemudian dari Fendi, adakah faktor lain yang mempengaruhi induksi elektromagnetik itu Bu? Dan yang terakhir dari Dimas, apakah yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Pertanyaan-pertanyaan ini itu akan menjadi dasar bagi kita dalam melakukan praktikum dalam membuat senter kocok. Senter kocok yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal, yaitu menerapkan konsep induksi elektromagnetik yang mana arus listrik yang timbul itu sebagai akibat dari perubahan flux magnetik. Nah, sehingga nanti lampu bisa menyala. Nah, flux magnetik itu apa sih ya? Ada yang tahu mungkin? Saya Bu, Dian Bu. Dian. Oke, Dian. Apa ya flux magnetik itu ya? Dari modul yang saya baca bahwa flux magnetik itu adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang dan ilmuwan yang membuktikan adanya induksi elektromagnetik seperti
Michel Faraday sekitar tahun 1821. Oke, tepat sekali Dian. Seperti gambar yang kalian amati ini, kelihatan di HP kalian? Kelihatan, Bu. Ketika magnet kita gerakkan dalam kumparan, maka akan terjadi aliran arus listrik. Terbukti dengan bergeraknya voltmeter ini. Kutub utara yang kita masukkan, maka jarum voltmeter akan bergerak berlawanan jarum jam. Ketika kita tarik keluar, maka jarum voltmeter akan bergerak searah jarum jam. Namun, ketika dia berada di tengah-tengah atau diam, maka di sini jarum voltmeter akan menunjukkan angka 0. Seperti itu. Jadi, akibat perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan, maka kedua ujung kumparan timbul yang namanya GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi, dan dirumuskan dengan epsilon sama dengan min N delta psi per delta T, di mana epsilon itu adalah GGL induksinya, satuannya adalah Weber, N itu adalah jumlah lilitannya, delta psi per delta T itu adalah laju perubahan flux magnetnya. Persamaan ini dikenal dengan persamaan hukum Faraday. Jelas? Jelas, Bu, tambah Jelas, paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, oke ya, karena hari ini kita ada proyek yaitu membuat senter kocok. Amati video cara membuat senter kocok berikut sebagai gambaran kalian dalam membuat alat sederhananya. Oke. Itu tadi video cara membuat senter kocok. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah Bu, sudah saya print. Oke, bagus sekali. Setelah ini, kalian silahkan mengelompok ya. Satu kelompok maksimal beranggotakan 4 orang. Kan jarak rumah kalian berdekatan. Silahkan nanti kalian bisa berkelompok, kemudian membuat alat sederhana berupa senter kocok tadi. Nah, ini nanti kalian bisa berdiskusi lewat WA group, dan Bu Roil juga masih tetap membuka Zoom-nya. Jadi nanti sewaktu-waktu kalian mau Zoom, mau berdiskusi, nah kalian bisa berdiskusi lewat Zoom, juga bisa berdiskusi lewat WA group. Seperti itu ya, anakku semua, kalian berdiskusi, waktunya kurang lebih 10 menit ya. Setelah itu nanti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dimulai anak-anakku semua.
Bisa dimulai, Bu. Oke, silahkan Randy. Oke, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya, Randy, Ika, dan Faisal akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami sudah menerima LKPD dari sebelum ini, dan kami langsung berinisiatif membuat kelompok dan saling bertanya peralatan di rumah ada atau tidak. Alhamdulillah kita meskipun minim, dan hari ini kami presentasi alat rancangan kami. Ada paralon, kawat email, lampu LED, dan juga magnet seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali Fendi. Presentasinya jos, bagus. Lanjut finishing alatnya ya. Oke, silakan bisa mungkin dimulai Harun untuk keterangannya itu dari videonya gimana ya? Ya Bu, di video itu kami buat senter kocok dari paralon panjang 10 cm, diameter 2 cm, magnet 19 buah, dan kumparan 500 lilitan Bu. Kemudian kami susun, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Awalnya berhasil apa tidak itu? Tidak Bu. Tidak. Kamu ganti apanya kok bisa berhasil? Ganti magnet dan kumparan. Oke, bagus sekali. Oke, sambil dilanjutkan lagi ya, supaya nanti lebih sempurna hasilnya. Seperti itu ya? Ya Bu. Oke, ya, terima kasih Harun. Terima kasih kelompok 2. Oke. Semua udah bergabung ya? Bagaimana prakteknya, menyenangkan apa tidak? Halo? Menyenangkan Bu. Menyenangkan. Oke, alhamdulillah kalau menyenangkan. Benar-benar hemat energi Bu. Udah ya. Oke teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 beranggotakan saya, Danu, Kartika, Dian, dan Aldi. Dari hasil praktik membuat senter kocok, kami membuatnya dari paralon, lampu LED, kumparan, dan juga magnet. Sebelumnya kami menyusun menggunakan kumparan besar. Ternyata lampu tidak bisa menyala karena kebanyakan lilitan. Akhirnya kami kurangi dan kami tambah magnetnya, dan hasilnya lampu dapat nyala. Warnanya, lampunya warna putih. Yeah. Oh iya, tadinya nggak menyala, terus kamu ganti ini apa namanya, jumlah lilitannya itu ya. Kemudian alhamdulillah ini dapat menyala. Oke, monggo dilanjut Danu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Faisal Bu.
Faisal. Oke, silahkan. Faktor apa saja yang mempengaruhi nyala lampu itu? Terus apakah itu penerapan dari induksi magnet? Jelaskan. Saya jawab ya. Mm-mm. Faktor yang mempengaruhi nyalanya lampu. Yang pertama, banyak sedikitnya kumparan. Yang kedua, kekuatan magnet. Dan yang ketiga, kecepatan perubahan medan magnet. Saya menambahi sedikit, jadi faktor-faktor yang dijelaskan oleh Aldi tadi itu adalah yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi, dan gaya gerak listrik induksi itu berhubungan dengan induksi elektromagnetik. Saya menambahi induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut. Bagaimana? Jelas tidak? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Nah, bagus sekali kelompok 3. Bro Il, salut sama kalian. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Jadi tadi di praktikum kelompok 3 itu pertama senter kocoknya tidak menyala. Kemudian di utak-atik sama Danu diganti, sama kelompoknya juga diganti lilitannya, diganti pula magnetnya. Alhamdulillah bisa menyala. Mungkin tadi di video tidak begitu jelas ya, karena katanya tadi ada sama warnanya juga putih dan pas posisinya diterang, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi alhamdulillah pas itu sudah berhasil prakteknya, berarti dapat menerapkan induksi elektromagnetik pada senter kocok. Oke, anak semua, hari ini kita sudah mempelajari mengenai induksi elektromagnetik ya. Bisakah kalian memberikan hasil analisis mungkin? Saya Bu, Ika Bu. Oh Ika, oke Ika silahkan. Terima kasih atas waktunya Bu. Hari ini kita mempelajari mengenai induksi elektromagnetik yang kita wujudkan dengan praktikum membuat senter kocok. Awalnya dari kami mengalami kesusahan dalam menyelesaikan membuat lampu menyala. Namun setelah kita ganti lilitan, kita sudah bisa materialnya alhamdulillah menyala Bu. Kita mendapatkan banyak ilmu hal baru dengan membuat senter kocok. Kita bisa hemat energi, ramah lingkungan. Kiranya nanti kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, menerapkan induksi elektromagnetik lainnya. Bagus sekali Ika. Nah, hasil analisismu, semoga ke depan kita dapat menerapkan konsep induksi elektromagnetik untuk membuat peralatan yang bisa lebih hemat energi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga pastinya bisa dapat ramah lingkungan. Ada yang mau menambahi lagi mungkin hasil analisisnya? Saya mau nambahi Bu. Oke, silakan Ren. Ibu. Namun pada senter kocok yang kami buat, kami menemukan kelemahan Bu, yaitu lampu tidak bisa menyala terus-menerus atau konstan. Selain itu, penggunaan senter kocok juga melelahkan karena kita harus mengocok terus-menerus dan dengan keras, dan desain senter kocok kurang menarik. Oh, oke Fandi, itu ya tadi hasil analisis kamu menemui sebuah kelemahan yang sudah disebutkan tadi ya. Semoga nanti kedepannya karya kalian lebih inovatif dengan memanfaatkan komponen-komponen atau barang-barang di sekitar kalian yang sederhana namun bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Oke, bagus sekali buat kalian. Saya salut buat kalian. Masih semangat gak? Semangat Bu. Semangat. Oke, nah, biar tambah semangat. Nah, ini Bro Il ada satu soal nih. Ya, ini ada contoh soalnya. Bro Il bacakan ya. Sebuah kumparan dengan luas A 20 cm persegi mempunyai jumlah lilitan 1000 lilitan dan flux magnetik pesi satunya yaitu 6 kali 10 pangkat min 5 Weber. Jika flux magnetiknya berkurang menjadi pesi 2 yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 Weber dalam waktu 0,02 sekon, berapakah besar BGL induksi yang timbul pada kumparan itu? Nah, siapa yang mau menjawab ini? Juga. Siapa? Oh, oke, Danu. Oh, ya Danu. Silahkan Dan. Diketahui A. Tanah dengan 20 cm persegi. Benar. Terus? 6 kali 10 4 negatif 5 Weber.
besi 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 Weber sama dengan 0,02 second. Yang ditanyakan adalah berapakah besar GGL induksinya? Oke, kayak gini ya. Luasnya A, simbolnya yaitu 20 cm persegi. Jumlah lilitan, simbolnya N, 1000 lilitan. Pesi satunya 6 kali 10 pangkat min 5 Weber. Pesi 2-nya 2 kali 10 pangkat min 5 Weber. Waktunya simbolnya adalah T, 0,02 sekon. Dan yang ditanya adalah GGL induksi, simbolnya epsilon. Oke, jawabannya apa, Dan? Jawab, epsilon sama dengan negatif N delta C per delta T. Epsilon sama dengan negatif 1000 delta dalam kurung 2 kali 10 pangkat negatif 5 dikurangi 6 kali 10 pangkat negatif 5 kurung tutup per 0,02 sama dengan 1004 kali 10 pangkat negatif 5 per 0,02. Jadi epsilonnya adalah 2 volt. Nah, ini coba disesuaikan sama hasilnya Bu Roil ya, pas atau tidak ya, diamati. Nah, ini hasil pekerjaan dari Bu Roil, kamu gimana? Coba diamati. Yang lain juga boleh. Sama, Bu. Sama, oke. Yang lain bagaimana hasilnya sama? Yang lain bagaimana? Ika, sama nggak Kak punya kamu? Sama, Pendi sama Pen? Sama, oke. Berarti ini jawabannya adalah 2 ya. Oke, nah epsilon itu adalah GGL-nya. Rumusnya untuk GGL induksi epsilon sama dengan min N delta psi per delta T, sesuai yang ada di modul kalian yang sudah Roil bagi. Min ini menyatakan hanya perhitungannya N-nya 1000, delta psi 2 kali 10 pangkat min 5, min 6 kali 10 pangkat min 5. 2 itu yang psi 2, 6 itu yang psi 1. Oke, 0,2 itu T. Ini masih utuh N-nya 1000. 2 kurangi 6 itu min 4, min ketemu min hasilnya plus, dibagi 0,02 maka hasilnya adalah 2 volt. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Danu ya. Tuh, kita sudah membahas soal juga sudah kan ya, sudah membuat prakarya, alhamdulillah kan ya, berhasil juga. Nah, dari awal tadi sampai sekarang, siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Induksi elektromagnetik adalah timbulnya arus listrik GGL pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Arus listrik yang dihasilkan dari cara menggerakkan magnet pada kumparan dapat diamati dari nyala lampu. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, siapa lagi? Sudah, Bu. Yang mempengaruhi GGL antara lain flux magnet, kekuatan magnet, banyaknya lilitan pada kumparan. Secara matematis dirumuskan dengan epsilon sama dengan min N delta psi per delta T. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Faisal. Arah arus induksi yang terjadi dalam suatu arus penghantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan penyebab perubahan magnet tersebut. Dengan penerapannya dari induksi elektromagnetik adalah pada dinamo, generator, dan trafo. Oke, ada satu lagi tadi ada senter kocok ya. Oke, bagus sekali anak-anakku semua. Tadi kesimpulannya sudah. Oke, bagus sekali semuanya. Oke, luar biasa untuk kalian semua ya. Roil perbuat yaitu bahwa perubahan medan magnet pada sekeliling penghantar menyebabkan adanya arus listrik. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu kecepatan perubahan medan magnet atau flux magnetik, kemudian ada kekuatan magnet, dan yang ketiga ada banyaknya lilitan. Semakin cepat perubahan flux magnetiknya, magnet kita juga perkuat, lilitan kita juga perbanyak, maka GGL induksi juga akan semakin kuat, ditandai dengan nyalanya lampu.
terjadi ya pada praktek yang dilakukan oleh si Danu gitu, dan secara matematis disimpulkan dengan epsilon sama dengan min N delta besi per delta T. Ini adalah hukum Faraday. Nah, di mana min menyatakan arah arus induksi berlawanan dengan perubahan flux magnetiknya, bahwa GGL induksi magnet itu muncul pada ujung-ujung kumparan hanya saat pada masuk dan pada keluar, sedangkan pada saat diam atau di tengah-tengah GGL induksinya adalah 0, terbukti dengan jarum voltmeternya tidak bergerak seperti itu ya. Nah, dan penerapannya yaitu pada trafo, pada dinamo, pada generator, dan satu lagi yang sudah kalian aplikasikan tadi yaitu pada senter kocok. Oke, paham sampai sini semuanya? Paham, Bu. Nah, itu Bu Roil kirim link untuk kalian bisa, nah ini link kalian untuk mengerjakan soal mengenai induksi magnetik. Nanti setelah ini kita zoom selesai, kalian bisa mengerjakannya seperti itu ya. Dan Bu Roil tetap menunggu jawaban kalian sembari kalian mengemasi perawatan kalian, dan juga video yang belum dikirim tadi, yang sudah dikirim hanya punya Danu, yang lainnya belum dikirim, silakan bisa dikirim. Oke, jelas. Dan nanti pertemuan ke depan kita adakan ulangan, jadi jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini tadi Bu Roil punya semboyan. Karena apa? Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup itu tak pernah berhenti untuk mengajarkan kita. Dari awal sampai akhir, ada yang mau ditanyakan mungkin? Jelas, Bu. Alhamdulillah, oke, Jelas. Nah, karena sudah jelas dan sudah tidak ada yang ditanyakan, silahkan kita pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita ya. Ya, Bu. Siapa yang mau pimpin doa? Silahkan Fauzi. Ya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Mulai. Ya, selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Fauzi, terima kasih anak-anakku semua sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat dan kalian dapat mengaplikasikan ilmu ini pada kehidupan kalian sehari-hari. Bu Roil mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.